Shalom, Amang Inang. Kembali pelayanan gereja kita hari ini, hari Senin, tanggal 7 September 2020, akan menyapa kita sebelum memulai aktivitas harian. Dan sebelumnya kita akan bernyanyi lewat buku ND 695 ayat 2. Terpuji namamu Bapa, hari ini Engkau kembali menggembalakan hidup kami dan memberikan kami hari baru. Tuhan, Engkaulah yang menguatkan kami dalam perjalanan hari kami saat ini dan layakkan kami untuk boleh mensyukuri waktu yang Tuhan berikan. Berfirman Bapa, kami anak-anak-Mu ada untuk mendengarkannya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Ulangan, pasal 19 ayat 14 dalam bahasa Indonesia tertulis, janganlah menggeser batas tanah sesamamu yang telah ditetapkan oleh orang-orang dahulu di dalam milik pusaka yang akan kau miliki di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milikmu. Dalam bahasa Batak, dan jadi paurotonmu talutuk sian hauma di donganmu, akan nabinahen opuna julu di bagasan partalianmu, si tianomu ditano si lehonon ni Jehovah de batam diho, bahen partalianmu. Demikian firman Tuhan, dan tema pada hari ini yang disapa kepada kita adalah tanah adalah anugerah. Sering sekali memang, terlebih-lebih di Bonapasogit, tanah menjadi alasan untuk perseteruan yang bersaudara. Namar hahamarangi. Hanya alasan untuk penguasaan tanah. Hanya alasan untuk kepemilikan akan tanah. Sering sekali menjadi mengandalkan kuasa pribadi, kekuatan pribadi untuk boleh melakukan kehendaknya sesuai dengan keinginannya. Hari ini kita disapa oleh firman Tuhan mau mengatakan bahwa sesungguhnya kita tidak pernah memiliki apapun. Bahkan tanah yang atas nama kita yang disebutkan oleh pemerintah itu bukan milik kita. Tapi anugerah yang daripada Tuhan kita. Dan kalau itu anugerah daripada Tuhan kita, artinya ada hal yang harus kita lakukan untuk menjaga kelestariannya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ada hal yang kita lakukan untuk menjadi kemuliaan Tuhan lewat tanah yang kita miliki dalam tanda kutip. Nats ini mengingatkan umat Israel karena mereka setelah
keluar dari Mesir, masuk ke tanah Kanaan, dan oleh Joshua dibagilah tanah Kanaan itu kepada umat Israel marga-marga. Dan tanah itu adalah anugerah yang daripada Tuhan, di mana mereka boleh tinggal, di mana mereka boleh mencukupkan kehidupan mereka. Tetapi dengan catatan, itu adalah ketetapan Tuhan. Dan kalau itu ketetapan Tuhan, maka setiap orang harus melakukan tugas dan tanggung jawabnya di tanah milik Tuhan. Kalau Malcolm Brownlee mengatakan tugas manusia di bumi milik Tuhan, kita mau mengatakan di tanah milik Tuhan. Sehingga kalau kita melakukan setiap hal di tanah milik Tuhan, pasti tanah itu untuk kehidupan. Dan kalau tanah itu untuk kehidupan tetapi saya harus menggeser patok, itu akan menjadi celaka bagi orang lain. Berarti saya mengandalkan kuasa saya untuk membuat orang lain tidak lagi mendapat kehidupan. Artinya saya melewati batas kuasa yang Tuhan berikan bagi saya untuk memiliki tanah. Dan ini menjadi peringatan bagi kita, bagaimana kita juga boleh mengaktualisasikan kehidupan kita sehari-hari, itu semuanya itulah untuk kemuliaan Tuhan. Dan kepemilikan hidup kita juga hanya untuk kemuliaan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saat ini kita kembali disapa untuk mampu mengatakan, ya, hari ini hari Tuhan. Maka kita semua beraktivitas dalam kehidupan bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu, mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita sing-singkan lengan kita berlaku dan melakukan setiap usaha kita hanya untuk menaikkan bendera kasih Tuhan dalam kehidupan kita bersama dengan setiap orang, sehingga kita ada di antara setiap orang yang bersama-sama memuliakan kebenaran Tuhan. Amin. Kita berdoa. Segala puji hormat bagimu Bapa. Engkau kembali menetapkan hati kami dan hidup kami untuk boleh melakukan aktivitas kami demi nama Tuhan. Dan setiap hal yang kami boleh lakukan, itu semuanya hanya untuk menggambarkan kerajaan-Mu di dunia ini. Maka apapun yang kami bisa lakukan dan kuasa apapun yang ada dalam diri kami mau bersama-sama dengan setiap orang di sekitar kami untuk boleh bersuka cita, memuliakan, memuji nama-Mu lewat aktivitas kami pribadi lepas pribadi. Sehingga nama-Mu dimuliakan. Bersama dengan Tuhan, kami mau mulai aktivitas hari ini. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.